Akhirnya, Roy Suryo dipolisikan buntut hoaks 3 mikrofon Gibran. Reaksi netizen sangat bahagia. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter Saudara Roy Suryo, kemudian handphone atau HP Saudara Roy Suryo juga disita. Jadi siapapun di mata hukum sama. Tentunya dengan kejadian ini kita mengambil hikmah dan juga pesan kepada masyarakat agar dalam bermedia sosial kita juga harus memperhitungkan apabila kita akibat unggahan kita ini menimbulkan pelanggaran pidana karena ada undang-undang yang mengatur. Dan ini cuitan dan tuduhan yang sangat gegabah dari seorang Roy Suryo, mantan menteri ya, orang intelek lah ya, bukan orang bodoh, bukan orang tidak berpendidikan, berani melontarkan tuduhan sebelum dia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, hanya dari asumsi. KPU telah memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa itu fitnah, Roy Suryo fitnah, Roy Suryo hoax. Itu yang ngomong ketua KPU-nya langsung. Semuanya sudah bersaksi nih, KPU bersaksi bahwa tuduhannya Roy tidak benar. Sama pasangan capres-capres yang lain bersaksi bahwa sama, Roy Suryo tidak benar. Terakhir adalah para stasiun TV penyelenggara secara langsung juga bersaksi bahwa itu tidak benar. Maka kurang apa lagi? Menurut saya Roy Suryo layak untuk dipidanakan. Atas kajian pertama kami duga Roy Suryo melanggar beberapa undang-undang ITE, KUHP, gitu ya, fitnah, bahwa tidak menyenangkan, dan undang-undang keonaran ya. Cyber Indonesia melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran berita bohong mengenai penggunaan 3 mikrofon saat debat Cawapres Gibran Rakabuming. Laporan tersebut telah diterima dan terregistrasi dengan nomor LP-B-2I-2024-SPKT-Bareskrim Polri. Biar tidak ada fitnah, saya beranggapan mesti ada proses hukum terhadap Roy Suryo. Jangan sampai nanti publik beranggapan pemilu ini dinilai memang berlangsung tidak jujur dan adil. Bahaya kalau dibiarkan dampaknya terhadap hasil pemilu nanti. Kata Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Al-Laidid, Kamis 4 Januari 2024. Muannas menjelaskan, pelaporan ini sebagai bentuk efek jera dan mencegah agar tidak ada lagi pihak yang menyebar hoaks penyelenggaraan pemilu. Dia pun berharap Bareskrim Polri segera mengusut kasus tersebut agar Roy Suryo mendapatkan efek jera. Saya berharap dalam debat ketiga nanti tidak diwarnai oleh tuduhan-tuduhan tak berdasar seperti ini. Makanya layak dan beralasan bila laporan ini ditindaklanjuti, ungkap Muannas. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan oleh Pilar 08 dengan sangkaan yang sama. Pelaporan itu terdaftar dengan nomor LP-B-3-I-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum, Divisi Humas Polri, Kombes RD Ardi Caniago, mengatakan pihaknya memang telah menerima laporan tersebut. Dalam pelaporan, nama terlapor adalah pemilik akun X bernama KRMT Roy Suryo 1. Ia benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @KRMT Roy Suryo 1. Kata RD di Jakarta, Rabu 3 Januari 2024. RD menuturkan, setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisanya, kemudian akan mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor.
Edi memastikan pelaporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, tutur Edi. Dalam laporan tersebut, Roy Suryo disangkakan tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Bareskrim Polri bakal memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terkait pernyataan kecurangan penggunaan 3 mic saat debat calon wakil presiden atau cawapres pada 22 Desember lalu. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Acaniago mengatakan, Bareskrim juga bakal memanggil pelapor Roy Suryo nantinya. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisis dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, kata RD dalam keterangannya Kamis 4 Januari 2024. Kendati demikian, pihaknya belum menentukan jadwal pemanggilan Roy Suryo karena masih mendalami laporan terhadapnya. Sebelumnya, Roy Suryo dilaporkan oleh Pilar 08 pada Selasa 2 Januari 2024. Dan laporan tersebut telah diterima dan terregister dengan nomor LP-B-I-3-2023-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Tidak hanya itu, di hari yang sama, Cyber Indonesia juga melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Dan laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP-B-2-I-2024-SPKT Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Badan Riset Kriminal atau Bareskrim Polri akan melakukan analisa terhadap laporan ke mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo atas dugaan penyebaran ujaran kebencian dan informasi bohong atau hoaks ke publik. Laporan terhadap Roy Suryo terregistrasi di Bareskrim dengan nomor LP-B-3-1-2023-SPKT-Bareskrim Polri pada Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Acaniago menyebut polisi juga akan mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor. Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, kata Edi kepada wartawan Rabu 3 Januari 2024. Edi juga memastikan laporan yang masuk ke Bareskrim akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, ucap dia. Diketahui, laporan ke Roy Suryo terkait pernyataan tentang 3 jenis mic yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat kedua pemilu presiden atau Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember 2023. Atas hal itu, Roy dilaporkan oleh relawan Pilar 08. Pelapor menyertakan sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar akun X Roy Suryo dengan nama @KRMT Roy Suryo 1. Kami dari Pilar 08 ingin membuat laporan ke Bareskrim terkait dugaan berita bohong, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin.